Inilah detik-detik rekaman video amatir saat supporter Persikota melempari supporter PSKC Cimahi dengan batu. Peristiwa pelemparan terjadi lantaran supporter Persikota kecewa dengan timnya yang kalah 0-1 dari tim lawan PSKC Cimahi meski bermain di kandang sendiri. Usai pertandingan, supporter Persikota mengamuk dan melempari supporter lawan dengan batu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebidahan, tawuran, bukan sama teman ini, bukan sama yang tuan rumah pendatang gitu. Sempat ada korban nggak bang waktu tawuran itu? Ada, cuma dia penjaga polisi ketat. Polisi banyak ya? Iya betul. Meski tidak ada korban jiwa, namun aksi anarkis supporter menyebabkan kerusakan di sejumlah lokasi di sekitar stadion. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sejumlah warga emosi dan menghajar pelaku menggunakan selang air secara bertubi-tubi setelah mengetahui pelaku melakukan aksi pencurian uang jutaan rupiah di sebuah toko di wilayah Sokobana, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Petugas kepolisian yang mengetahui informasi tersebut langsung mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku dari kepungan warga lalu dibawa ke polsek setempat. Menurut warga, pelaku mendatangi toko berpura-pura membeli barang. Saat kondisi sepi, pelaku beraksi dengan mengambil uang korban dan disimpan dalam kotak makanan berjumlah 2 juta rupiah. Namun perbuatan pelaku tersebut sempat diketahui oleh saksi sehingga ketika pelaku lari, saksi langsung berteriak maling dan berkumpul sejumlah warga yang melakukan pengejaran terhadap pelaku, dan pelaku berhasil dikejar sekitar 100 meter dari TKP. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini diamankan di Polres Sampang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Jasad seorang bocah laki-laki ditemukan terbungkus kain sarung di ruko kosong di Bekasi, Jawa Barat. Puluhan siswa di Sukabumi, Jawa Barat bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras untuk pergi ke sekolah. Momen kedekatan Shin Taeyong bersama para punggawa timnas kembali viral di sosial media. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kita awali informasi hari ini dari Jakarta, yang mana seorang pelajar sekolah dasar terlindas sebuah mobil di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Diduga pengemudi mobil tidak melihat saat korban tengah mengikat tali sepatu di persimpangan jalan yang dilintasi mobil. Peristiwa kecelakaan yang terjadi di Jalan Masjid Al-Ikhlas, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat korban yang tengah berjalan tiba berhenti di persimpangan yang akan dilewati mobil untuk mengikat tali sepatu. Posisi korban yang menunduk diduga membuat pengendara mobil tak melihat adanya korban hingga korban akhirnya terlindas dan masuk ke dalam kolong mobil. Pulang sekolah, arah dari sekolah ke sini, dia jalan ke sini, dia berhenti di sini, masang tali sepatu sepertinya ya. Karena saya cek kayaknya dia masang tali sepatu agak cukup lama, 1-2 menit. Nah, mobil lewat di sini, mobil dari parkir belok ke sini. Mungkin nggak ngelihat atau gimana, atau dari posisi supirnya lengah atau memang blank spot, saya juga nggak tahu. Ya udah kesini kejadian, sini kelindes di sini.
Akibat insiden ini, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bakti. Sementara itu, peristiwa ini masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang bocah di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren. Akibatnya korban mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Bocah A 13 tahun alami luka-luka di sekujur tubuhnya setelah dianiaya oleh pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Korban alami luka memar dan bengkak di bagian mata, punggung, serta kaki. Korban juga sengaja dikenai besi panas oleh pelaku. Orang tua korban tak terima dengan aksi pelaku dan melaporkan pelaku ke Mapolres Pesawaran. Penganiayaan diduga berawal dari korban dan dua rekannya yang dipergoki mencuri uang hingga berujung penganiayaan. Korban mengaku dirinya hanya diajak dan ikut-ikutan. Lah, begitu saya nyampe rumah, dengar dari istri ngomong, itu apa digebukin sama Pak Ustadz. Saya lari ke sana, saya tanya. Ya karena dia digebukin itu karena dia mau masuk di kamar Pak Ustadz, mau maling, mau ngambil. Dari situ. Nah digebukin lah, nah ketangkap Pak Ustadz itu. Dan disuruh ngakun karena rupanya sering hilang duit dia ini. Nah, disuruh ngakun 10 juta itu. 10 juta itu bahwa disuruh ngakun anak saya. Padahal? Ya padahal anak saya cuma nerima 25.000 aja. Polisi telah menerima laporan korban dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap korban hingga sejumlah saksi. Dari Pesawaran, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kesal tidak diperhatikan, seorang ibu tengah hamil muda menganiaya suaminya sendiri. Pelaku menikam suaminya dengan menggunakan kunci motor hingga bersimbah darah. Terkapar di salah satu rumah sakit di Panakukang, Sulawesi Selatan, seorang pria terluka menjadi korban penganiayaan. Pelaku penganiayaan yang tak lain adalah istri sendiri. Polisi yang mendapatkan laporan dari ibu korban langsung mendatangi rumah sakit dan mengamankan pelaku. Saat diinterogasi awal, pelaku mengaku kesal karena tidak mendapatkan perhatian dari suaminya. Pelaku pun menyatakan sempat mendapatkan KDRT dari sang suami. Kan ada cekcok di chat. Iya. Nah, Terkait apa itu cekcoknya? Terkait berkelahi. Nah, seperti biasa. Aku bilang mak. Nah, bilangin anak bukan anaknya, siapa ndak sakit tuh. Dia bilang begitu bukan anaknya. Jadi aku bilang, ku tanya ke minum kok. Dia bersenang-senang sama teman nah. Nah, saya di rumah. Ada nu peduli anak, ada nu peduli enggak ada. Aku tanya ku ulur sampai ku dapat ikuti kami. Berdasarkan keterangan korban, pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut adalah istri siri korban. Maka dari itu, terhadap istri siri korban kami amankan di Polsek Panakukang. Adapun alat yang digunakan oleh pelaku adalah kunci sepeda motor. Pelaku diketahui istri siri korban yang tengah hamil muda. Kasus ini bermula dari cekcok antara pelaku dan korban ketika suaminya memilih berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan menemani istrinya. Saat ini kasus ditangani Polsek Panakukang. Namun pihak korban meminta agar istrinya tidak ditahan dan damai dengan pelaku. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Dua pemuda di Kendari, Sulawesi Tenggara menganiaya seorang pria hingga tewas dengan senjata tajam. Usai pesta miras, pelaku berhasil ditangkap setelah kabur 5 hari. Inilah tampang Aditya, tukang ojek di Kendari, Sulawesi Tenggara yang tega menghabisi seorang pemuda yang juga calon penumpangnya dengan sebilah badik usai ditangkap polisi. Selain Aditya, polisi juga menangkap Zul Rahmat, rekannya yang ikut menganiaya korban bernama Jaidin hingga tewas ditembak.
Pelaku Aditya tega menghabisi korban setelah menawarkan tumpangan namun malah dikasari dan dipukuli oleh korban, sehingga terjadi perkelahian. Saat perkelahian, pelaku mengeluarkan badik dan mengejar korban. Pada saat pengejaran, pelaku bertemu dengan rekannya yang pernah dianiaya korban. Karena pengaruh minuman keras, kedua pelaku menghabisi korban hingga tergeletak tak bernyawa. Korban ditemukan dengan 3 luka tusukan di punggung dan dada korban. Usai membunuh, pelaku Aditya melarikan diri ke pulau selama 5 hari dan ditangkap di Desa Labuan Beropa, Kabupaten Konawe Selatan. Sementara Zul Rahmat ditangkap sehari setelah kejadian. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah badik dan pakaian korban. Melontarkan kata-kata kasar pada saat ditawarkan ojek, sementara yang TSK atas nama MZ alias LB sakit hati karena sebelumnya sempat ditampar oleh korban pada saat dia diminta untuk membuka anting-antingnya. Pada saat itu tersangka menolak sehingga dia ditampar. Kemudian dia dari situ dia sakit hati. Pada saat melakukan ini apakah dalam kondisi normal atau pada saat itu pelaku dalam pengaruh minuman keras. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 338 KUHP, subseder pasal 351 dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad seorang bocah laki-laki ditemukan terbungkus kain sarung di sebuah ruko kosong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga jasad adalah korban penganiayaan karena ditemukan luka-luka di tubuh korban. Tak ada yang menyangka di dalam ruko kosong di Kalimalang Indah, Tambun Selatan, Bekasi ini ditemukan sesosok jasad bocah laki-laki. Tragisnya, jasad korban yang diperkirakan baru berusia 5 tahun ini ditemukan terbungkus kain sarung. Polisi juga menemukan tas dan pakaian yang diduga milik korban. Petugas Polsek Tambun Selatan dan tim Inafis Polres Metro Bekasi yang tiba di lokasi menemukan sejumlah luka di tubuh korban, termasuk luka memar dan luka bekas sudutan rokok. Warga setempat sempat melihat seseorang menggendong tubuh korban masuk ke dalam ruko sebelum mendapati korban sudah tak bernyawa. Sementara menurut polisi, korban meninggal diduga karena alami kekerasan. Diketahui korban sering ikut kedua orang tuanya mengamen dan membersihkan kaca mobil yang berhenti di lampu lalu lintas. Enggak, Pak. DP itu masih enggak aja di sini. Sama orang tuanya. Sama siapa, Pak? Sama orang tuanya. Terus saat ini kalau orang tuanya kemana, Pak? Ya itu dia kadang-kadang minta-minta di mobil begitu. Ngamen itu, Pak ya? Iya. Kadang-kadang bawa ke moceng buat membersihin kaca mobil gitu. Di situ ada temuan mayat diduga laki-laki, ya usia sekitar 6 tahun di sebuah ruko kosong. Saat ditemukan kondisinya kayak gimana, Pak? Ditemukan dalam kondisi diberbalut kain, di sebuah ruko. Ada luka-luka nggak, Pak? Sementara secara kasat mata ada bekas sudutan rokok, dan ada memar di mata sebelah kanan. Berarti ada dugaan penganiayaan atau gimana, Bang? Kalau dilihat dari kondisi. Kita dalami untuk dugaan tersebut, kita dalami. Selanjutnya nanti kita akan lakukan forensik di. Untuk pastikan kematian korban, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang bapak dan anaknya membunuh seorang pemuda di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua tersangka melakukan hal itu lantaran korban sering mengancam tersangka. Mengenakan baju tahanan, Bakti Kaban dan Alfredo Kaban digiring ke Polsek Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ayah dan anak ini membunuh seorang pemuda, Matius Ginting, di sebuah warung di Desa Sunggul pada Jumat kemarin. Kedua tersangka beberapa kali menikam korban dengan senjata tajam hingga korban tersungkur dan akhirnya meninggal saat dibawa ke rumah sakit.
Setelah melakukan aksinya, kedua tersangka sempat kabur, namun ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jalan Jamil Ginting, Medan. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Huta Barat mengatakan jika motif dari pembunuhan ini dikarenakan anak tersangka kesal kerap diancam korban. Tak terima diancam, ayah tersangka pun langsung mendatangi korban dan melakukan penusukan. Dan saat itu juga ayahnya Bakti Ulangi BK sudah berada juga di dekat korban. Kemudian korban turun dari sepeda motornya, lalu membuka jok sepeda motornya. Kemudian pada saat itu ya pelaku utama Ulangi BK langsung menikam ya bagian rusuk kiri dan rusuk kanan sebanyak 1 kali masing-masing ya, sehingga pada saat itu juga terjadi dorong-dorongan ya antara BK dan korban yang mengakibatkan korban ya terjatuh ya ke dalam. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 2 bilah pisau milik tersangka dan pakaian. Kedua tersangka terancam penjara 15 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kaki seorang bocah di Kota Pasuruan, Jawa Timur terjepit di sela tiang listrik saat bermain. Proses evakuasi yang dilakukan tim damkar berjalan dramatis. Seorang anak menangis saat kakinya terjepit di sela 2 tiang di Pasuruan, Jawa Timur. Kejadian ini dilaporkan oleh seorang warga setempat. Begitu mendapat laporan, petugas damkar Kota Pasuruan langsung mendatangi lokasi. Mereka pun langsung berusaha mengevakuasi anak yang terjepit dengan sejumlah alat. Menurut warga, korban terjepit usai bermain dengan temannya saat pulang mengaji. Ini biasa, anak-anak itu main. Kemungkinan dia itu main, kakinya dimasukkan ke celah antara 2 tiang kita. Masuk, lututnya nggak bisa keluar. Akhirnya nangis, otot kaki itu tegang. Akhirnya kita sempat kebingungan juga cara mengatasinya. Proses evakuasi tak berlangsung lama. Kaki korban yang terjepit pun langsung dibebaskan tanpa menimbulkan cedera serius. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Lampung ditangkap polisi lantaran menipu dengan membawa kabur 1 unit sepeda motor milik seorang gadis di bawah umur. Pelaku ditangkap di kediamannya dan berikut dengan sepeda curiannya. Anggota TKP 308 Polsek Penengahan Lampung Selatan, Lampung menangkap pelaku yang membawa kabur 1 unit sepeda motor milik seorang gadis di bawah umur. Pelaku ditangkap di kediamannya berikut barang bukti 1 unit sepeda motor yang sudah dirubah tampilannya. Berdasarkan pengakuan pelaku, dirinya sudah melakukan tindak pidana penipuan sebanyak 3 kali dengan modus yang sama. Jalan keliling daerah kota Kalimantan. Oh, kok korban mau? Emang apa yang kamu tawarin buat selain jalan-jalan itu? Gitu. Traktir dia makan, traktir dia belanja apa. Terus motornya buat apa ini? Dipakai buat sendiri, Pak. Untuk pelaku sendiri telah melakukan berulang kali tindakan penipuan ini kepada korban-korbannya dan selalu menggunakan media sosial untuk menipu korban-korbannya. Targetnya siapa sih, Bang? Untuk target dari pelaku ini biasanya adalah anak-anak perempuan di bawah umur atau anak-anak yang gampang untuk diajak ketemuan. Untuk setelah itu nanti dia akan melaksanakan aksinya untuk menipu dari korban-korbannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Penengahan dan akan dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Lustiawan, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 5 tersangka yang merupakan istri dan keempat anaknya atas kasus pengeroyokan seorang wanita di Jalan Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku cemburu, korban menjalin hubungan dengan suaminya. Setelah pemeriksaan intensif, 5 pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita hingga babak belur dan bahkan nyaris ditelanjangi di Jalan Raya Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara ditetapkan menjadi tersangka. 5 tersangka merupakan satu keluarga yakni ibu dan 4 anaknya.
Motif pengeroyokan ini dilatar belakangi rasa cemburu tersangka wanita terhadap korban yang diduga menjalin hubungan gelap dengan suaminya. Diduga korban ini selingkuh dengan si korban. Suami tersangka selingkuh dengan korban. Semuanya 5 ditetapkan tersangka, terus ditahan 4 orang, 1 masih anak-anak, wajib lapor ya. Karena dia masih di bawah umur. Dijamin oleh bapaknya sendiri. Semua satu keluarga, masih keluarga. Istrinya, ibunya dengan anak-anaknya. Keempat tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Sementara 1 tersangka masih di bawah umur dan tidak ditahan. Para tersangka dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sebelumnya, 1 wanita babak belur dikeroyok di Jalan Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban yang babak belur bahkan nyaris ditelanjangi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah daerah di tanah air belum menggelar makan bergizi gratis. Apa penyebabnya? Kami akan hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, hari ketiga pelaksanaan makan bergizi gratis dilaksanakan di SD Barunawati 2 Jakarta Barat. Anak-anak antusias dan lahap menyantap makanan yang diberikan. Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat di hari ketiga disambut antusias siswa di SD Barunawati 2 Jakarta. Di sekolah ini ada sebanyak 216 porsi makanan yang dibagikan kepada siswa. Para siswa pun menikmati makanan yang disajikan dengan menu nasi putih, sayur tumis kacang panjang dengan ditambahkan bakso, tempe orek, dan juga ada buah salak. Ya, hari ketiga pelaksanaan program makan bergizi gratis juga digelar di Kota Medan, Sumatera Utara. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kota Medan mendistribusikan 471 porsi paket makanan bergizi gratis di 2 sekolah dasar, yakni SD 060862 dan SD 060864 Jalan 5 Medan Timur. Proses pendistribusian makan bergizi gratis ini dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 9 dan sesi kedua pukul 11. Dan untuk menu makanan hari ini yakni nasi, lauk ayam goreng, sayur toge, jeruk, dan juga air mineral. Ya pemirsa, pelaksanaan makan bergizi gratis para siswa-siswi tentunya sangat antusias. Menu makanan bergizi yang disajikan dinikmati oleh siswa-siswi. Selain makanan yang bergizi, para siswa dan siswi menyebut bisa berhemat dan menabung dari uang jajan mereka karena adanya program makan gratis. Hari kedua program makan bergizi gratis, siswa-siswi yang menerima manfaatnya masih menyambut antusias. Seperti di SMPN 61 Jakarta, sebanyak 655 porsi makanan yang dibagikan langsung dinikmati oleh para siswa. Menu yang disajikan hari ini adalah nasi putih, sayur bayam wortel, telur orak-arik, pisang, dan susu. Menurut aku ini makanannya lumayan sangat sehat
dan enak. Iya menurut aku juga setuju sih, itu sehat terus enak juga, itu bisa bantu biar anak itu habis makan tuh jadi lebih fokus mungkin buat belajarnya. Di Depok, Jawa Barat, sejumlah siswa SD Negeri Cilangkap 5 Tapos, Kota Depok mengaku senang dengan adanya program makan bergizi gratis ini karena bisa berhemat dan menabung uang jajan mereka. Setiap hari sebanyak 740 porsi menu makanan bergizi didistribusikan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berada di kawasan Cilangkap yang sudah berlangsung sejak tanggal 6 Januari 2025. Senang bisa makan bareng teman-teman, makanya enak, semoga makan bergizi gratis ini bisa setiap hari. Sementara di Banjarnegara, Jawa Tengah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Banjarnegara menyalurkan sebanyak 2.702 porsi makanan ke wilayah Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di SD Negeri 1 Sigaluh Banjarnegara, terdapat 167 porsi makanan dibagikan ke para siswa. Para siswa mengaku senang mendapatkan makan bergizi gratis ini. Siswa pun berharap makan bergizi gratis ini terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah daerah ditunda, salah satunya di Blora, Jawa Tengah. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Blora, Artika Dianita, membenarkan adanya penundaan tersebut. Penundaan ini disebabkan karena adanya sejumlah peralatan dapur yang belum diterima. Pemberian makan bergizi gratis di Kabupaten Blora selanjutnya akan dilaksanakan usai mendapat petunjuk dari Badan Gizi Nasional. SPPG Blora juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Blora terkait lokasi yang menjadi sasaran pemberian makanan bergizi tahap pertama. Yang ini ada sekitar radius 3 km dari dapur umum menuju sekolah yang ditunjuk. Sementara penerima manfaat dari program makanan bergizi gratis di Kabupaten Blora sebanyak 3.000 orang. Pelaksanaan diundur itu karena ada beberapa persyaratan dan perlengkapan yang harus dilengkapi, seperti itu. Contohnya seperti apa mungkin belum lengkap? Yang pertama ada perlengkapan alat dapur. Ada beberapa alat dapur yang belum kami terima, sedangkan alat dapur itu ibaratnya adalah alat vital yang kita butuhkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten belum menganggarkan untuk program makan bergizi gratis. Pasalnya, dalam RAPBD tahun 2025 tidak ada alokasi anggaran untuk program makan bergizi. Menurut Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Pandeglang, Pemda belum mendapatkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait penerapan program, termasuk instansi mana yang berwenang dalam mengelola program makan bergizi gratis tersebut. Pihak guru dan murid berharap agar makan bergizi gratis bisa segera terrealisasikan di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Baik negeri maupun swasta itu membutuhkan biaya yang sangat besar, di angka 290 miliaran. Jadi hal itu kayaknya buat pemerintah Kabupaten Pandeglang akan sangat menjadi beban yang sangat berat, karena pemerintah pusat dari mulai tahun 2022 sampai sekarang ini penyaluran dana transfernya semakin banyak. Karena melihat dari seluruh Indonesia sudah dilaksanakan, ya harapan kita sih bisa segera Pak. Di Kabupaten Pandeglang, terutama mungkin wilayah perkotaan, Kecamatan Pandeglang ini, ya mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan segera Pak. Nah, pemirsa, kita akan memantau bagaimana kondisi terkini terkait dengan program makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Ada rekan Suryono di SMP Muhammadiyah Warno Pringgo Pekalongan di Medan, Sumatera Utara, rekan Ridwan Nasution dan rekan Juanda Sari di SMAN 7 Ambon. Kita sapa rekan-rekan jurnalis iNews. Selamat siang rekan-rekan. Oke, selamat siang.
Pertama kita akan ke Suryono terlebih dahulu di Pekalongan ini. Suryono, bagaimana jalannya program makan bergizi gratis dan apa saja lauknya kalau di Pekalongan? Oke, makan bergizi gratis ini sudah terlaksana sampai hari ketiga ini. Selain menyasar pada SD, tadi kita juga sudah memantau sekarang berada di SMP Muhammadiyah Wonopringgo. SMP ini juga menyasar SMP swasta. Makan bergizi gratis ini menyasar SMP swasta juga pesantren. Karena kebetulan kami berada di lokasi SMP ini sekaligus menjadi pesantren, sehingga makan bergizi gratis ini tidak hanya kepada siswa, namun kepada para santri. Kita akan coba tengok menu-menu mereka yang akan dimakan hari ini. Mereka masih menyiapkan menu-menunya. Ini adalah menu-menu yang disiapkan hari ini oleh para siswa. Ini coba akan kita lihat sementara. Ini menunya pakai apa, Mbak? Siapa? Dengan siapa? Atista. Menunya apa aja ini? Sayur, telur, lalu tempe, dan ada buah pisangnya. Gimana? Menunya cukup nggak? Untuk porsinya terkadang kami masih terkurang. Kenapa? Karena porsinya yang minim. Menunya kurang menunya? Iya, kurang. Apa? Nasi atau apa yang kurang atau lauk? Nasi, baik dari segi nasi maupun lauknya. Masih kurang ya? Iya. Harapannya gimana? Harapannya semoga kedepannya variasi macam lauknya bisa divariasikan lagi dan untuk jumlah porsinya bisa ditambahkan lagi. Oh, gitu. Itu adalah permintaan siswa dari SMP Muhammadiyah Wonopringgo ini. Dan ada 3.000 porsi setiap hari selama 3 hari ini untuk mendapatkan makan bergizi gratis. Saya dengan Pak Guru, dengan Pak siapa Pak? Pak Supriyadi. Pak, bagaimana tanggapannya dengan makan bergizi gratis di SMP Muhammadiyah ini? Alhamdulillah kita akan masuk bagian dari terima kasih pada sudah porsi sudah cukup ya. Baik, pemirsa, memang kondisi makan bergizi gratis ini masih dalam tahap percobaan sehingga diperkirakan masih ada beberapa kendala seperti tadi ada kekurangan menu dan kurang variasi. Mereka berharap agar menu ini bisa tambah dengan porsinya, misalnya nasi lebih banyak, lauk juga lebih variatif, dan susu juga buah. Ini saya lihat beberapa buah ini masih cukup hijau, misalnya belum begitu masak, sehingga ini perlu diperhatikan. Nasinya juga belum begitu banyak, lauknya belum variatif. Mereka tidak kenyang karena mereka masih masa pertumbuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Suryono. Dari Pekalongan kita akan ke Ambon. Ada rekan Juanda di sana. Bagaimana Juanda reaksi dari siswa-siswi? Apakah porsinya kalau di Ambon ini lebih banyak? Selamat siang pemirsa. Jadi sekarang saya sedang berada di Negeri 7 Kota Ambon. Dan ini barusan pihak SPPG mendistribusikan makanan bergizi gratis ini kepada guru-guru yang ada di kantor, kemudian baru saja didistribusikan ke kelas-kelas. Nah, sekarang kita sudah berada di kelas berapa ini? Kelas 11. Nah, coba kita ke adik ini. Siapa namanya, Dek? Seira. Namanya Seira. Gimana untuk Seira? Seira, oke. Seira. Gimana untuk menu hari ini? Oke. Ada apa aja? Boleh dijelasin? Ada ayam, sayur, sama nasi. Kalau minuman ini, warnanya apa? Ini sudah hari keberapa nih? Hari ketiga. Ini masih sama atau udah bervariasi? Menurut saya, enak nggak? Oke, begitu pemirsa. Jadi memang porsi yang disiapkan itu menurut adik-adik di sini sangat cukup dan enak juga bergizi. Iya, halo. Baik, Juanda, mungkin bisa kembali dijelaskan bagaimana suasana program makan bergizi gratis di Ambon. Iya, suasananya adik-adik di sini cukup senang ya, karena
uang saku mereka tidak lagi terkuras karena membeli jajan-jajan di luar. Mereka merasa bahwa makanan bergizi ini sangat cukup untuk memenuhi lambung mereka dan bisa lebih menambah energi mereka untuk menerima kelanjutan. Baik, terima kasih Juanda. Kita akan pantau kondisi hari ketiga di Medan, Sumatera Utara bersama rekan Ridwan Nasution. Ridwan, bagaimana di Medan untuk hari ketiga ini? Ya, baik, Deta dan juga di hari ketiga pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Medan berjalan dengan baik dan lancar. Untuk hari ini sendiri di SD 060864 dan SD 06862 Jalan 5 Medan Timur dibagikan sebanyak 470 paket makanan yang terbagi dalam 2 sesi pembagian pukul 9.00 WIB dan pukul 11.00 WIB. Deta. Baik, untuk hari ini apa saja menu makanannya? Di hari ketiga ini PPG menyediakan lauk pauk berupa ayam goreng tepung, nasi dan sayur toge serta buah jeruk dan air mineral. Deta. Ridwan, apakah sudah dirasakan manfaatnya oleh siswa-siswa? Mungkin dengan adanya program makan bergizi gratis ini mereka jadi lebih fokus, lebih semangat ke sekolahnya seperti itu? Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa siswi di kelas 5 sekolah dasar. Mereka mengaku senang dengan adanya program ini karena cukup terbantu. Mereka pagi tidak sempat sarapan di rumah dengan adanya program ini, sehingga mereka dapat makan dan lebih bersemangat lagi untuk belajar. Deta. Lebih fokus ya belajarnya. Lantas apa saja yang bisa dievaluasi dari hari ketiga ini sehingga besok ini program ini menjadi lebih baik pelaksanaannya? Dari pantauan kita di pendistribusian hari ketiga masih terdapat banyak kekeliruan dari pihak SPPG dengan petugas-petugas di lapangan seperti pihak Koramil, Babinsa maupun pihak kelurahan yang terkesan cenderung bingung untuk proses pendistribusiannya. Baik, terima kasih Ridwan. Semoga di hari keempat nanti pelaksanaan program makan bergizi gratis bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga untuk rekan-rekan lainnya, Suryono dan juga Juanda. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang sedianya dimulai Senin 6 Januari 2025 lalu terpaksa ditunda di Provinsi Papua Barat Daya. Penundaan terjadi karena keterbatasan fasilitas dapur sehat yang menjadi elemen utama dalam pelaksanaan program tersebut. Program makan bergizi gratis yang sedianya dimulai pada Senin 6 Januari kemarin terpaksa ditunda di Provinsi Papua Barat Daya lantaran keterbatasan fasilitas dapur sehat. Program yang dicanangkan oleh pemerintah ini memerlukan setidaknya 60 dapur sehat yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya. Namun hingga saat ini, Kota Sorong baru memiliki 4 dapur sehat yang telah dibangun. Untuk memastikan kesiapan program ini, Gubernur Papua Barat Daya bersama sejumlah pihak terkait meninjau langsung salah satu dapur sehat yang berada di kawasan belakang kantor Koramil 1802 Rufei, Distrik Sorong Barat. Di lokasi ini, pembangunan dapur sehat telah selesai 100%. Sementara perlengkapan pendukung sebagian sudah tiba dan sisanya masih dalam perjalanan menuju Kota Sorong. Saya pribadi tetap berespon. Kehadiran saya di sini itu merupakan perhatian. Pak ini benar-benar kita saat ini kami masih finalisasi dan mudah-mudahan secepatnya akan segera dioperasionalkan. Jadi mudah-mudahan kita dapat mendukung proses atau program strategis dari Bapak Presiden kita. Rencananya, program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Papua Barat Daya akan digelar serentak pada 13 Januari 2025 mendatang dengan jumlah penerima sebanyak 42.000 siswa dari 294 sekolah negeri dan swasta. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan.
Kerap vokal menyuarakan dugaan korupsi di tubuh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Sandi Butar-Butar dipecat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, sidang perdana kasus penyebaran video asusila yang melibatkan anak artis David Naif digelar tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa sore. David Naif turut mendampingi anaknya yang memberikan kesaksian di depan majelis hakim. Tidak banyak pernyataan yang diucapkan Ade dan David Bayu atau David Naif setelah mengikuti sidang perdana. Ade menjadi saksi untuk terdakwa AP yang juga mantan kekasihnya, serta MRS dan JE, terdakwa yang menyebarkan video ke media sosial. Kuasa hukum Ade menjelaskan kliennya telah menyampaikan kesaksian terkait kronologi video syur tersebut. Selain Ade, ada beberapa saksi lain yang dihadirkan pada sidang perdana ini. Sementara itu, pemirsa, David Bayu akan terus mendampingi dan memberikan dukungan kepada putrinya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 2 tersangka yang memperjualbelikan video syur Ade. Sementara kekasih Ade ditangkap karena menyebarkan video syur lantaran sakit hati hubungannya berakhir. Intinya dari keterangan yang sudah disampaikan, kami juga tadi sepakat sama keluarga, kami mewakili keluarga agar untuk perkara case ini bagi pelaku yang melakukan tindak pidana undang-undang ITE menyebarkan video, tadi Mas David menyampaikan bahwa agar dihukum sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Biar mulai menghadapi, saya di luar ruang sidang untuk mendukung dan mendoakan saja, memberi semangat mental untuk menghadapi sidangnya hari ini. Alasannya apa Mas? Apa karena takut emosi atau gimana? Beralih ke informasi lainnya, setelah vokal menyuarakan dugaan korupsi di tempatnya bekerja, petugas pemadam kebakaran Kota Depok, Sandi Butar-Butar dipecat. Sandi pun kecewa karena pemberhentian ini dinilai sepihak dan akan melayangkan somasi ke Pemkot Depok. Lainnya mengenai pohon tumbang, bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak. Ya, kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Kontrak kerja petugas pemadam kebakaran Kota Depok, Jawa Barat, Sandi Butar-Butar, tidak diperpanjang. Sandi yang tak akan lagi bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok ini pun kecewa. Tak hanya Sandi, 2 temannya juga turut diberhentikan. Nggak ada kaitannya atau gimana sih? Kami fokusnya ke kinerja. Ya. Artinya kinerja Sandi tidak memenuhi standar atau gimana, Bu? Iya, berdasarkan evaluasi. Ya, jadi itu masuk semua ke dalam evaluasi karena 1 tahun sama seperti teman-teman sekalian ya. Teman-teman juga kalau kerja setahun ternyata tidak memenuhi target atau tidak ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf. Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan. Sempat ada pemberitahuan? Ada, kami undang. Sudah 2 kali, jadi tanggal 31 Desember kami undang, tidak datang, sampai setengah 5 saya tunggu di sini. Dan ada buktinya, tanggal 2 kami undang lagi melalui Kepala PT, jam 10 kami tunggu dan tidak datang. Sandi menduga pemecatan ini lantaran aksinya yang vokal menyuarakan dugaan korupsi di tempatnya bekerja. Sandi juga mengaku pernah ditawari sejumlah uang agar ia tutup mulut. Atas pemberhentian ini, Sandi dan kuasa hukumnya berencana melayangkan somasi ke Pemkot Depok. Kesalahan saya apa gitu? Apakah mungkin dari dendam pribadi mereka atau seperti apa dari Bu Tesi gitu? Apa mungkin dia kuncinya ada di saya menyerang dia secara pekerjaannya gitu. Ya saya juga bingung juga gitu, saya dipecat faktor apa gitu, standarisasinya seperti apa. Kalau dibilang masuk, saya masuk terus. Apa yang dikomandokan mereka, saya selalu menyelesaikan tugas saya. Sampai saya kena luka bakar, saya patah tulang dan lain-lain, saya selalu seperti itu. Sebelumnya, Sandi Butar-Butar lantang menyuarakan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Damkar Kota Depok.
Selain itu, Sandi kerap mengungkap keterbatasan alat-alat pemadam kebakaran yang ada di kantornya sehingga menghambat tugas-tugas pemadaman dan penyelamatan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi kepada 2 oknum polisi yang terlibat kasus pemerasan di acara Jakarta Warehouse Project 2024. Dua oknum polisi berinisial DW dan RP selaku Panit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya diberi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar penegakan hukum terkait kasus pemerasan pada acara DWP 2024. Dua personil itu diputuskan telah melanggar kode etik profesi Polri atas perbuatannya yang telah mengamankan warga negara asing maupun Indonesia dalam acara DWP 2024 yang diduga menyalahgunakan narkoba. Namun dalam prosesnya, para oknum tersebut meminta uang sebagai imbalan pembebasan. Putusan sidang KKEP yaitu pertama, sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi administrasi berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari terhitung tanggal 27 September 2024 sampai 25 Januari 2025 di ruang Patsus Bid Provos di Propam Polri. Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Sementara itu diketahui terkait putusan sidang tersebut, 2 oknum polisi DW dan RP menyatakan banding. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menggeledah kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kawasan Villa Kartini, Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus Harun Masiku yang merupakan tersangka suap sekaligus mantan calon legislatif yang kini masih buron. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dari pukul 3 sore. Penggeledahan yang dijaga ketat oleh sejumlah aparat kepolisian, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang yang diduga sebagai barang bukti, yaitu flash disk, buku kecil, serta 1 buah koper. Barang tersebut diduga milik keterkaitan dengan Harun Masiku, buronan kasus suap yang hingga kini masih dicari oleh KPK. Jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada gitu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat satu flash disk sampai 1 buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang 1 koper di bawah itu apa, Pak? Kak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Sebelumnya Hasto Kristianto tidak hadir dalam panggilan KPK. Ketidakhadiran Hasto Kristianto pada panggilan pertama disebabkan adanya urusan partai yang bersifat penting pada saat surat panggilan KPK dilayangkan. Mas Sekjen belum bisa memenuhi panggilan KPK karena ada agenda-agenda partai yang sudah disusun ketika surat panggilan itu dilayangkan. Dan juga dari tim hukum sudah mengirimkan surat kepada KPK yang isinya itu kan memang permohonan agar boleh Mas Sekjen itu diperiksa setelah HUT partai tanggal 10 Januari. Karena kan momennya ini kan momen hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52.
Hasto Kristianto merupakan salah satu tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR memberi suap kepada Wahyu Setiawan saat menjabat Komisioner KPU RI pada 2020 agar Harun Masiku menjadi anggota DPR. Tidak hanya itu, Hasto juga diduga menyuruh meredam alat komunikasi dirinya dan Harun Masiku serta menyuruh Harun Masiku untuk kabur. Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka di akhir tahun 2024. Sementara hingga kini, Harun Masiku belum ditangkap. Dari Jakarta, Wendra Dura, Indra Purnama, Dedi Setiawan, iNews melaporkan. KPK membenarkan adanya penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Juru bicara KPK menegaskan tidak ada pengalihan isu terkait penggeledahan tersebut. Penggeledahan dilakukan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Tessa Mahardika, juru bicara KPK, membenarkan penyidik telah melakukan penggeledahan di kediaman tersangka suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku, Hasto Kristianto, di Bekasi, Jawa Barat. KPK memastikan penggeledahan tersebut bukan untuk pengalihan isu, melainkan penyidik bekerja secara profesional, prosedur, dan proporsional. Tessa menerangkan penyidik mempunyai penilaian mengenai terlambat atau tidaknya penggeledahan tersebut. Tidak dipungkiri, banyak pihak beranggapan penggeledahan ini terlambat dan hanya untuk pengalihan isu. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak. Kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu ya untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Hasto Kristianto pada Senin kemarin. Namun Sekjen PDIP ini batal hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan mengikuti rangkaian agenda partainya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Abdul Aziz, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. KPU Jakarta menyambangi kediaman calon wakil gubernur Jakarta terpilih Rano Karno pada Selasa sore. KPU mengantar undangan penetapan hasil Pilkada Jakarta yang menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih. Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata didampingi sejumlah komisioner mendatangi rumah Rano Karno di warung garasi Sidul, Komplek Karang Asri, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rombongan KPU disambut langsung oleh Rano Karno dan dijamu di ruang tamu yang berkonsep khas Betawi. KPU Jakarta akan menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada serentak 2024 pada Kamis 9 Januari besok. Semua peserta Pilkada Jakarta dan perwakilan partai politik juga turut diundang. Saat ini KPU masih menunggu surat pemberitahuan dari KPU RI untuk agenda selanjutnya. Oh, yang sama si Jena, Atul. Nah, jadi kalau tembok rumah ini separuh mabok. Aduh, ada juga anggota KPU yang enak kan? Enggak, itu Jena. Itu Jena. Enak banget kayak ikut ya. Makanya itu habis dari kejaksaan kata dia mau nyusul sini. Dan pemirsa, news yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan Prisa Sombodato. Selamat siang, Prisa. Selamat siang, Deta. Usai jeda ada informasi menarik apa? Nah, ini ada puluhan siswa di Kecamatan Surade, Sukabumi, Jawa Barat yang harus bertaruh nyawa menyeberangi aliran sungai yang deras untuk berangkat ke sekolah. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews yang bersama saya Prisa Sombodato. Kita ke informasi berikutnya di mana puluhan siswa di Kecamatan Surade, Sukabumi, Jawa Barat harus bertaruh nyawa menyeberangi aliran sungai yang deras untuk pergi ke sekolah. Hal ini dilakukan karena jembatan gantung yang biasa dilewati warga hanyut diterjang banjir.
Seperti inilah perjuangan siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri Kampung Bojong, Desa Mekarsakti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat saat akan berangkat ke sekolah. Setiap hari para siswa harus bertaruh nyawa menerjang derasnya aliran Sungai Cikarang demi bisa sampai ke sekolah mereka yang berada di Kecamatan Surade. Dibantu orang tua, para pelajar ini menyeberangi sungai untuk menuju SD Negeri Cijambe. Seragam serta buku yang basah menjadi resiko. Tidak ada pilihan lain bagi para siswa agar bisa sampai ke sekolah. Meski ada jalan alternatif, namun jaraknya cukup jauh. Jika turun hujan, mereka terpaksa tidak berangkat sekolah karena khawatir terbawa arus saat melintasi sungai. Iya, setiap hari. Terus yang suka kalau misalkan airnya besar, Neng melintas sungai ini dengan dibantu siapa? Ya, dibantu orang tua atau dibantu siapa aja yang ada di sini. Sebelumnya jembatan gantung sepanjang 40 meter yang menjadi akses penghubung di Kecamatan Surade dan Waluran terputus diterjang banjir pada 4 Desember lalu. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jembatan tersebut lantaran akses satu-satunya warga untuk beraktivitas sehingga sangat vital bagi perekonomian dan pendidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai jembatan putus di perbatasan Kecamatan Surade, Waluran, Sukabumi, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Camat Surade, Bapak Unang Suryana. Selamat siang, Pak Unang. Terima kasih. Selamat siang, Mbak Prisa. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Jadi sejak kapan nih, Pak Unang, warga tidak bisa gunakan jembatan dan harus menyeberangi sungai? Warga masyarakat sejak tanggal 5 Desember ya, sejak kejadian terbawa jembatan tersebut oleh banjir, sehingga otomatis sejak tanggal 5 Desember sampai sekarang memang masyarakat masih terkendala ketika mau melintas. Sehingga sudah hampir 1 bulan ini. Nah, apakah memang tidak ada akses jalan lain, Pak, mengingat anak sekolah harus menyeberangi sungai? Atau mungkin ada, tapi lebih jauh, atau seperti apa? Baik, sementara memang jembatan gantung yang menghubungkan 2 kecamatan dan 2 desa, yaitu Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, dengan Desa Mekar Mukti, Kecamatan Waluran, sebenarnya ada 3 jembatan gantung. Namun 2 dari jembatan tersebut, dua-duanya terbawa arus sehingga putus semuanya. Dan salah satu alternatif yang masih digunakan itu adalah jalur yang tengah-tengah antara kedua jembatan yang terbawa arus tersebut. Namun demikian, ketika airnya reda seperti dalam gambar tadi bahwa anak-anak sekolah masih bisa menyeberang dengan risiko basah begitu, dan itu pun dibantu oleh orang dewasa, baik itu dari aparat desa, tokoh masyarakat maupun tokoh TNI lain. Nah, mengingat akses ini kan sudah putus selama kurang lebih 1 bulan, apakah sudah ada informasi nih, Pak Unang, kapan Pemkab atau instansi terkait akan memperbaiki jembatan tersebut? Baik. Berdasarkan hasil evaluasi kami kemarin, tim dari kecamatan, saya, Pak Danramil, Pak Kapolsek, beserta Kepala UPTD PU wilayah Pajampangan, Pak Rudi Abe, begitu. Alhamdulillah sebenarnya sejak awal kejadian sudah kami laporkan ketika Pemda, baik dinas instansi, BPBD lainnya, dan insya Allah menurut rencana secepatnya Pemda Kabupaten melalui dinas PU akan segera membangun jembatan. Jembatan gantung tersebut sedang disusun gambar dan RAB-nya, sehingga mudah-mudahan harapan masyarakat secepatnya bisa normal kembali. Oke, ada target waktu mungkin yang Pak Unang tahu berapa lama, berapa bulan misalnya? Ya, kalau secara persis kurang paham benar gitu, karena secara teknik itu dari PU yang mengetahui. Hanya tentunya mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 bulan ini begitu bisa kembali normal. Sekalipun memang kalau sedang normalnya air masih bisa melintas dengan bantuan orang dewasa tersebut. Namun demikian, masyarakat sekarang secara swadaya sedang memperbaiki. Mudah-mudahan jembatan darurat segera terwujud. Baik, jadi untuk sementara warga juga secara berdaya melakukan perbaikan untuk bisa dilalui sementara tanpa harus menyeberang sungai ya. Baik, bagaimana dengan aktivitas warga sehari-hari selain anak sekolah tadi? Warga mungkin cukup terganggu atau seperti apa? Oh, baik, aktivitas warga jelas terganggu ya dengan terputusnya jembatan gantung tersebut. Namun demikian,
ya sekuat tenaga mereka berikhtiar, berupaya untuk bisa melintas. Dan memang untuk kegiatan ekonomi masih ada salah satu jembatan gantung yang masih bisa dipergunakan. Hanya untuk akses yang paling dekat, memang sebenarnya ini warga masyarakat Kecamatan Waluran yang bersekolah di Kecamatan Surade, karena akses secara geografis itu lebih dekat melalui akses ini. Baik, semoga jembatan ini segera diperbaiki dan aktivitas khususnya anak-anak sekolah ini bisa kembali lancar seperti semula ya Pak Unang. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak. Pemirsa, seorang nenek lanjut usia di Madiun, Jawa Timur tercebur sumur di kedalaman 15 meter di belakang rumahnya. Korban yang masih hidup berhasil diselamatkan dengan dramatis. Dengan membawa peralatan lengkap, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi Nenek Tuminem, 75 tahun, yang tercebur sumur di belakang rumahnya, Desa Glonggong, Madiun, Jawa Timur. Proses evakuasi korban memakan waktu cukup lama. Diameter sumur yang sempit dan dalamnya sumur menjadi kendala evakuasi. Petugas juga menggunakan katrol pengerek dan tangga bambu untuk mempermudah evakuasi. 1,5 jam kemudian, korban akhirnya berhasil dievakuasi dari sumur sedalam 15 meter. Beruntung sang nenek masih dalam kondisi hidup. Menurut warga, korban selama ini diketahui mengidap penyakit stroke dan hidup bersama dengan anak menantunya. Korban tercebur sumur diketahui oleh tetangga yang mendengar suara rintihan dari dalam sumur. Korban masih dalam keadaan hidup. Selanjutnya kami dari Polsek Dolopo bersama tim damkar dengan warga masyarakat mengevakuasi korban. Menurut informasi dari keluarga atau lingkungan mengalami sakit stroke, namun sudah ada agak membaik. Setelah berhasil dievakuasi dengan selamat, Nenek Tuminem dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo untuk menjalani perawatan medis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Pemirsa, akibat tingginya curah hujan membuat 4 desa di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang mengalami banjir dan juga longsor. Beruntung dalam musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Besar ini sampai saat ini belum reda juga. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Serang, Banten membuat 4 desa di Kecamatan Mancak mengalami banjir disertai longsor. Banjir dan longsor ini terjadi di Desa Cikedung, Desa Telaga, Desa Sangiang, dan Desa Waringin. Yang paling parah terdampak yakni di Desa Cikedung. Akibatnya aktivitas warga dalam rangka rangkaian kegiatan pelantikan, penyumpahan, dan serah terima pimpinan dari pimpinan lama kepada pimpinan baru. Kemudian beberapa hal teknis yang kami bahas juga terkait kegiatan pagi ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan, tapi kami berharap dan kami menginginkan bahwa ada peningkatan-peningkatan yang akan terjadi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, mulai dari pendidikan, kemudian pencegahan, dan juga penindakan. Saya kira ini seiring dengan adanya pembentukan Kortas Tipikor di Polri, ini tentu menjadi sesuatu yang positif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya bahwa selama ini Polri hanya memiliki Direktorat Tipikor yang lebih core-nya kepada penindakan. Jadi harapannya dengan adanya Kortas ini nanti akan lebih masuk kepada sektor pendidikan dan juga pencegahan. Kemudian ada hal-hal lain juga yang kami bahas dalam pertemuan ini, seperti pertemuan-pertemuan yang akan ditindaklanjuti, baik itu yang sifatnya formal maupun informal. Tentu dalam rangka pembahasan masalah-masalah yang berkaitan tetap dengan pemberantasan korupsi. Salah satunya tadi yang kami prioritaskan adalah bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kembali atau mempositifkan indeks persepsi korupsi yang kurun waktu 5 tahun ini angkanya kurang baik.
Ya, ini menjadi tanggung jawab KPK memang, tapi saya yakin bahwa penilaian terhadap indeks persepsi korupsi ini yang merupakan sebuah persepsi ini nantinya juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Dalam hal ini salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami minta dukungan dari Polri untuk bisa bersama-sama meningkatkan IPK ini menjadi lebih baik. Karena ini berkaitan dengan, sekali lagi, persepsi yang pengaruhnya bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Jadi meskipun ini indikatornya banyak, ada 8-9 indikator untuk bisa mengukur ini, ya, tapi kalau kami sama-sama untuk bisa menjaga dan merubah atau meningkatkan ini, mudah-mudahan ya IPK yang selama ini kurang menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada beberapa hal terkait MOU antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan KPK. Ini juga berkaitan dengan perubahan organisasi tata kerja yang ada di kepolisian, Kortas Tipikor. Ini juga nanti akan kami sesuaikan lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ditandatangani, disepakati, kemudian nanti dilaksanakan oleh para pelaksana teknis di lapangan. Yang terakhir kami sampaikan, tentu kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, masyarakat, untuk bisa sama-sama melakukan pemberantasan korupsi, ya, sesuai dengan apa yang sudah ditekankan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dalam Asta Cita, beliau menggarisbawahi tentang pemberantasan korupsi dalam hal yang spesifik adalah perkuatan pencegahan dan perkuatan penindakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pimpinan KPK dan jajarannya, rekan-rekan pejabat utama Mabes, dan rekan-rekan media. Mungkin menambahkan, yang pertama saya tentunya mengucapkan selamat dan juga terima kasih atas kunjungan dari pimpinan KPK ke Mabes Polri, dan tentunya ini merupakan awal dari sinergitas yang akan terus kita tingkatkan dan kita bangun dalam hal melaksanakan pemberantasan korupsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam program Asta Cita, tentunya berkali-kali beliau selalu menekankan terkait dengan masalah korupsi. Dan ini tentunya menjadi komitmen kita bersama untuk betul-betul bisa melakukan perbaikan, pemberantasan terhadap korupsi, meningkatkan penerimaan negara, dan juga melakukan hal-hal yang bersifat efisiensi sehingga penggunaan anggaran negara betul-betul bisa optimal. Salah satunya adalah dengan meningkatkan berbagai macam upaya pencegahan yang terus akan kita lakukan bersama-sama, termasuk juga melakukan penindakan dan pemberantasan terhadap pidana korupsi yang terjadi. Banyak yang bertanya bahwa apakah Kortas Tipikor akan tumpang tindih dengan KPK ataupun APH lain. Tadi dengan secara gamblang dan jelas sudah dijelaskan oleh pimpinan KPK bahwa dengan adanya keberadaan Kortas Tipikor ini tentunya justru akan semakin memperkuat kerjasama dan sinergitas kita dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita tadi sepakat bahwa memang MOU kita akan berakhir dan akan segera kita perbaiki, termasuk juga memasukkan hal-hal yang perlu kita tambahkan sehingga sinergitas yang terbangun ini betul-betul bisa kita maksimalkan, termasuk juga berbagai macam tambahan di dalam perjanjian kerjasama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan KPK yang baru
kita semuanya memiliki tugas bersama untuk memperbaiki IPK yang tentunya ini perlu melibatkan kerjasama dengan seluruh APH, merumuskan bersama karena ini menjadi bagian dari wajah kita, wajah pemerintah, wajah dalam hal bagaimana kita melaksanakan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia, dan tentunya yang paling akhir adalah bagaimana terkait dengan hal-hal yang harus kita lakukan perbaikan bersama, khususnya yang menyangkut apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan masalah korupsi, bisa terus kita lakukan perbaikan. Dan harapan itu kami lihat dengan formasi pimpinan yang ada dan kerjasama antar lembaga yang terus ditingkatkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi betul-betul bisa dioptimalkan. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cukup ya? Cukup. Silahkan. Ya. Dengan hadirnya Kapolres Tipikor saat ini, apakah Polri saatnya ini bisa meningkatkan angka IPK tersebut? Kemudian sama ini kan Polri belum menangani kasus korupsi yang besar karena KPK dan juga BNN. Apakah dengan kehadiran Kapolres Tipikor ini nantinya Polri akan menangani kasus korupsi yang besar, mega korupsi? Kemudian Pak, terkait kasus korupsi yang belum selesai saat ini Pak, pemerasan Firly Bahuri, apakah kasus itu dapat menjadi atensi dan apakah bulan ini Januari atau tahun ini selesai Pak? Kemudian untuk Pak Ketua KPK, terakhir kami mendapat informasi dari Polda Metro, koordinasi supervisinya KPK telah berkoordinasi dengan Polda Metro terkait kasus Pak Firly Bahuri. Tindak lanjut dari KPK tadi bagaimana? Baik, saya kira. Ya, demikianlah pemirsa jalannya pertemuan antara KPK dan juga Kapolri yang memperlihatkan kerjasama dan juga sinergitas yang akan ditingkatkan ke depan. Dan sebelum bertemu Kapolri, Ketua KPK Setio Budianto pada hari ini menyambangi kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Setio diagendakan bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan dilakukan secara tertutup. Setio Budianto terpilih dan telah dilantik menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 dan dia dilantik bersama 4 pimpinan KPK lainnya di Istana Negara. Setio juga diagendakan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri pada siang ini. Untuk membahas beberapa hal. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal, kami pimpinan KPK melaksanakan pertemuan dengan Pak Jaksa Agung dan seluruh jajaran. Ada Pak Jam, kemudian Kepala Badan, ya, pejabat tinggi Madya maupun pejabat tinggi Pratama. Ada beberapa hal yang kami bahas bersama. Poin-poinnya antara lain bahwa menindaklanjuti pertemuan hari ini nanti akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ya, yang mungkin selama ini sifatnya formal, kami akan lakukan secara reguler saja untuk membahas beberapa hal yang menjadi isu-isu penting terkait masalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi sudah menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia pada asta cita beliau. Ini menjadi perhatian kami semua aparat penegak hukum, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu perlu dilakukan sinergi. Jadi tentunya nanti secara teknis akan kita tindak lanjuti. Dan saya mengharapkan nanti kita akan lebih baik lagi dalam pemberantasan korupsi. Kemudian untuk KLHK kita masih dalam pengembangan. Tetapi ada beberapa hal yang sudah perbuatan-perbuatan melawan hukumnya kita sudah inventarisir. Kami sedang pendalaman. Dan tentunya dalam waktu ya mungkin sebulan lagi baru kita akan apa yang disampaikan kita akan jawab.
Pemirsa, kita ke informasi lain di mana pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Dan informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai rawit melonjak naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp130.000 per kilogram. Dan berikut liputan dari rekan Jen Cahyani dan juru kamera Sadu dan juga Oki di Pasar Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pemirsa, kenaikan harga cabai di sejumlah daerah di Indonesia juga terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dan di tempat saat ini kami melaporkan, yakni di Pasar Gondang Dia, juga terjadi kenaikan harga di beberapa sayuran dan juga harga cabai yang melambung cukup tinggi. Nah, saat ini kami berada di salah satu kios. Saya akan langsung tanyakan kepada pemilik kiosnya. Halo, selamat pagi, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Iis, Mbak. Bu Iis, saya mau tanya-tanya nih, Bu. Untuk harga cabai beneran naik ya, Bu ya? Iya, benar. Berapa, Bu, kenaikannya? Ini cabai rawit merah 130, naiknya hampir 50%, Mbak. Iya, semula harganya berapa, Bu? 60.000. Kemudian kalau jenis cabai lain, Bu? Ini cabai keriting 80, tadinya 40. Terus yang ini rawit hijau tadinya 60.000, sekarang 100.000. Kalau harga sayur-sayuran yang lain ada yang naik juga nggak, Bu? Ada. Ini tomat jadi dari harga 18 menjadi 24. Terus kalau sayuran lain, Bu? Sayur putih dari 12.000 sekarang 20.000. Sayur lain ada lagi, Bu? Pakcoy nih, pakcoy dari 12.000 jadi 20.000. Kol jadi dari 10.000 sekarang 15.000. Nah, dengan adanya kenaikan harga ini, para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka? Ya, dikurangin juga, Mbak. Tadinya beli sekilo jadi setengah, belinya setengah jadi seperempat gitu. Harapannya apa sih, Bu, ke depannya? Ya, semoga turun lagi lah, Mbak, stabil ya. Tapi kira-kira menurut Ibu kenapa sih, Bu, kenaikan harga ini? Ini mungkin dari faktor cuaca juga, ya tahun baru sih, Mbak, nggak ada yang metik kali. Oh gitu ya. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, itu dia pemirsa dari pedagang yang memang menjelaskan harga sejumlah bahan pokok cabai dan sayur-sayuran lain yang melambung tinggi, dan mereka berharap untuk kemudian dapat kembali stabil agar para pembeli tidak mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Sadu Santo dan Oki Mahendra melaporkan. Kita beralih pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang memastikan akan mengumumkan skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak tahun ini. Pemerintah saat ini masih mengumpulkan data yang selama ini tersebar terkait penerima BBM subsidi. Itu diumumkan kira-kira pas kapan? Kita akan umumkan nanti di tahun ini. Doakan aja kalau datanya udah selesai, karena datanya ini kan jangan sampai tumpang tindih. Selama ini kan datanya kan antara Kemensos lain, Pertamina lain, PLN lain. Sekarang datanya semua dikumpul ke satu pintu lewat BPS. Sudah 3 kali perubahan, sudah hampir tinggal sedikit lagi. Karena kita tidak ingin data-data penerima peralihan subsidi itu tidak tepat sasaran, karena temanya ini kan adalah subsidi tepat sasaran. Pak, kemarin Pak pembukaan bisa selesai kapan, Pak? Secara proyeksi. Ya doain ya. Kuartal 1, Pak. Doain ya. Pak, tapi keputusannya skemanya yang baru itu udah final, Pak. Apa masih bisa berubah lagi skemanya, Pak? Nanti kalau sudah final semua kita umumkan, termasuk skema dan lain-lainnya. Tapi yang pernah saya ngomong itu tidak akan bergeser jauh-jauh dari situ. Pak, tadi 3 kali perubahan, kenapa, Pak? Tadi kan Bapak bilang ada 3 perubahan itu, kenapa, Pak? Karena datanya kan antara penerima kan masih ada yang tumpang tindih. Kan kita menyatukan semua sumber dari kementerian lembaga maupun BUMN yang sumber datanya, kemudian kita jadikan satu kan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Masa kita memberikan subsidi kepada orang yang nggak tepat, kan nggak pas. Ya.
Panitia Kerja Haji DPR RI melaporkan penurunan biaya haji 2025 ke Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, pemerintah bersama DPR telah melakukan efisiensi biaya haji hingga turun dari sebelumnya menjadi 55,4 juta rupiah. Panitia Kerja Haji DPR mendatangi Istana Negara Selasa siang melaporkan hasil penetapan biaya perjalanan ibadah haji tahun ini. Selain melaporkan penetapan BPIH, Panja Haji juga meminta arahan Presiden terkait pengawasan haji agar kualitas perjalanan haji tidak menurun meski biaya tahun ini turun. Terima kasih Bang Marwan. Tentu ini kita punya moral menurunkan koreksi ini karena memang Bapak Presiden sudah statement bahwa ongkos haji harus terjangkau, layanan membaik. Ketika kita sodorkan ke pemerintah, pemerintahnya, Kementerian Agamanya ya menyadari bahwa ada koreksi. Tapi kalau tidak ada statement dari Presiden, jangan-jangan ya tidak seperti itu. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan tugas yang mudah karena memang arahan Kepala Negara seperti itu. Hari ketiga program Makan Bergizi Gratis berlangsung di 26 provinsi di Indonesia termasuk di Jakarta. Lantas seperti apa antusias siswa dan juga apa saja menunya? Kita simak laporan rekan kami Henry Aprilia dan juru kamera Dias Triawan di SMP 1 Barunawati, Jakarta berikut ini. Pemirsa, kalau program Makan Bergizi Gratis ini sudah memasuki hari ketiga tandanya untuk program Makan Bergizi Gratis. Ini kami pantau di SMP 1 Barunawati yang berada di Palmerah, Jakarta Barat. Kalau kami pantau ini saat ini kami sudah berada di tingkat SMP, tepatnya di kelas 7. Ini para siswa dan juga siswi menikmati makanan dari atau menyantap program Makan Bergizi Gratis ini dengan enak dan juga baik. Kemudian kalau misalnya kami lihat menu untuk hari ini memang cukup bervariasi karena setiap menunya tepatnya di SPPG Jakarta Barat di Palmerah ini menyediakan sebanyak 40 menu yang berbeda di setiap bulannya. Dan untuk di setiap hari Jumat ini ada menu yang spesial. Bahkan kalau untuk hari ini menunya ini hanya dengan ikan, kemudian juga ditambah dengan tempe orek, kemudian juga ada sayuran ini tumis dan juga untuk buahnya ditambahkan dengan salak dan juga nasi. Nah, ini ada yang berbeda kalau untuk hari ini tidak menggunakan susu karena kalau untuk susu sendiri ini hanya digunakan 2-3 kali dalam satu minggu. Nah, kalau untuk mengetahui bagaimana antusias ataupun rasa dari makanan ini sendiri, kita sudah bersama dengan salah satu siswi yang berada di kelas 7 di SMP 1 Barunawati. Halo Ade, kalau boleh tahu dengan Ade siapa nih? Nama saya Fani. Fani, kalau boleh tahu menu hari ini apa aja nih? Ada yang suka dan nggak suka nih? Gak nih? Kebetulan suka semua karena di sini ada tempe orek, terus ada sayur buncis, ada buah salak, ada ikan sama juga nasi. Kalau boleh dipilih untuk menu sekarang, menu kemarin akan yang mana nih? Yang ini jujur karena ada ikannya. Oke, baik, sebelumnya terima kasih, selamat melanjutkan makannya kembali. Ternyata kalau untuk harapan dan juga tanggapan dari para siswa dan juga siswi, memang mereka sangat suka sekali dengan menu-menu yang ada. Tentunya harapannya ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya juga dapat memberikan gizi yang baik untuk kedepannya. Dari Jakarta, Henry Afrila dengan juru kamera Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya, usai program makan siang gratis, kini pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintahan Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini, warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda istilahnya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit, ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screeningnya harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja, karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia.
karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sedangkan untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya, bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Pemerintah berharap program ini bisa meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pemberhentian, momen haru antara Sintayong bersama dengan para punggawa Timnas Indonesia kembali viral. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami pemirsa, momen haru antara Sintayong bersama dengan para punggawa Timnas Indonesia kembali viral. Sintayong tampak menangis ketika Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Olimpiade Paris pada Mei tahun lalu. Kalau bisa bicara langsung ngomong, karena sangat bangga sama Sebuah video kembali viral di mana pelatih Sintayong tak dapat menyembunyikan air matanya di depan para punggawa Timnas Indonesia. Ini adalah momen ketika Timnas Indonesia U23 gagal tampil di Olimpiade Paris 2024. JJ, sang penerjemah yang setia mendampingi, menyatakan Sintayong tak bisa berkata banyak. Tangisan STY tak bisa terbendung terekam jelas di kamera setelah Indonesia gagal lolos ke Olimpiade setelah menelan kekalahan dari Kenya di laga playoff. Video ini kembali viral di media sosial setelah STY dipecat dan mendapat komentar dari para penggemar. Momen haru ini menjadi salah satu bukti kedekatan Sintayong bersama anak-anak asuhnya. Dalam pertemuan ini, para pemain nampak berpelukan dengan Sintayong. Ya, bagaimana tidak? STY yang 5 tahun menangani timnas tentu telah membangun kedekatan atau chemistry dengan para pemain. Memang tidak mudah mengucapkan kata pisah, namun kini hanya ada satu harapan. Semoga apa yang menjadi keputusan PSSI adalah langkah tepat, termasuk dapat meloloskan timnas ke Piala Dunia. Namun jika tidak, bagaimana kelanjutannya? Pemecatan pelatih Timnas Indonesia Sintayong tuai berbagai reaksi masyarakat termasuk para artis. Sebagian dari mereka sesalkan pemecatan STY karena dinilai memberi warna baru kepada sepak bola Indonesia. Pemecatan Sintayong alias STY sebagai pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI memicu reaksi beragam, termasuk dari kalangan artis. Artis sinetron Eza Yayang yang juga pecinta sepak bola misalnya menyesalkan pemecatan STY oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Eza menilai STY berhasil menata ulang sekaligus membangun sistem pembinaan dan pelatihan yang sangat baik. Gara-gara STY pula, ungkap Eza, rakyat Indonesia kian mencintai timnas sepak bola Indonesia. Opa Sintayong tuh menurut saya memang merubah banget sepak bola Indonesia, sangat merubah. Dari yang benci banget sama timnas bola waktu kemarin-kemarin sebelum dia ya, sampai yang enak banget kita ngelihatnya, terus ngerapiin sistemnya. Hal yang sama juga dirasakan artis Rifki Al-Habsyi. Pria yang juga penggemar sepak bola ini mengaku sedih atas pemecatan STY.
Rifki beralasan selama 4 tahun mengabdi, STY telah memberi warna baru kepada timnas Garuda, khususnya pada teknik bermain. Kendati kecewa, namun Rifki tetap menghargai keputusan PSSI. Ada rasa kecewa, ada rasa sedih, tapi balik lagi keputusan federasi pasti udah dipertimbangkan baik-baik. Dan gue yakin bukan karena STY gagal di AFF juga, bukan. Karena memang selama ini ya mungkin melihat beberapa strategi STY di timnas itu udah bagus, tapi kayak mungkin stagnan. Sementara itu, penyanyi Delon Tamrin tidak menyangka PSSI memecat STY sebagai pelatih skuad Garuda. Delon menilai STY telah berhasil membawa banyak kemajuan bagi timnas Indonesia. 4 tahun melatih, Delon menilai antara STY dan anak asuhnya sudah terbangun chemistry yang sangat kuat. Itu sebabnya, runner-up Indonesian Idol tahun 2004 ini mengaku kaget atas pemecatan STY. Chemistry udah nyambung nih gitu, timnas sama si STY udah nyambung, tapi tiba-tiba langsung ada kabar seperti itu, nggak menjadi pelatih timnas lagi, kaget. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang akan mengumumkan secara resmi pengganti Sinteyong pada 12 Januari mendatang. Namun belum lagi informasi itu disampaikan, nama Patrick Kluivert sebagai pengganti STY sudah mencuat di muka publik. Pakar transfer Fabio Romano sudah mengonfirmasi pemilihan pelatih keturunan Belanda dan Suriname itu oleh PSSI. Para artis juga berharap Kluivert mampu membidani skuad Garuda jauh lebih baik lagi dari STY. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana seorang anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Bogor, Jawa Barat meraih rekor muri saat menabuh drum membawakan 37 lagu non-stop. Dan kisah siswa bernama Alan ini menginspirasi siswa lainnya di tanah air. Inilah Alan Cahya Adila Putra saat memamerkan kemampuannya bermain band di sekolah. Alan merupakan anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat seni dan menimba ilmu di sekolah berkebutuhan khusus Immaculata Autism Boarding School, Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berbagai prestasi yang membanggakan diraih Alan. Salah satunya meraih rekor muri saat membawakan 37 lagu non-stop pada Maret 2024 lalu. Berkat didikan para guru di sekolah berkebutuhan khusus Immaculata Autism Boarding School Cijeruk, Kabupaten Bogor, Alan diundang untuk tampil dalam acara Natal di sebuah sekolah swasta di Bogor. Anak autis itu tiap hari marah gitu. Tapi setelah saya masukkan ke Immaculata Boarding School, baru kelihatan dia tuh minatnya di musik, memainkan musik, dan ya sampai akhirnya mendapatkan rekor muri itu. Bagi saya itu sangat luar biasa, amazing. Anak saya bisa main musik aja saya sudah senang ya. Apalagi sampai dia mendapatkan predikat dapat predikat muri. Dia bisa mainkan musik non-stop tanpa istirahat 37 lagu. Itu bagi saya tuh luar biasa sekali. Saya bahagia banget, bangga dengan Alan. Luar biasa perjuangannya dan hebat sekali. Semoga di sekolah Immaculata Boarding School ini muncul juga alam-alam yang lain yang bisa menjadi kebanggaan bagi kami semua. Kehadiran Alan di panggung dalam acara Natal menginspirasi anak-anak lainnya, di mana anak berkebutuhan khusus bisa membanggakan orang tua dan juga gurunya dengan meraih berbagai prestasi, salah satunya rekor muri. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildari Dayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat ringan jatuh di lepas pantai Perth, Australia Barat. Seorang pilot dan 2 wisatawan asing tewas. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya.